Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Haleluya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah kul. Saya percaya kita sepanjang hari ini boleh mengalami pertolongan penyertaan Tuhan begitu sempurna. Amin. Mari kita buka hati kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dari pagi Tuhan hingga malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu hari ini yang boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah malam hari ini kami boleh naikkan syukur kami, laut pujian penyembahan kami, dan kami juga siap untuk diberkati laut sharing firman Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama-sama kita katakan. Amin, haleluya. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita, puji sembah Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Yes. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari sama-sama dengan segenap hati. Yes, sama-sama katakan, jangan lelah ya bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, kami sungguh percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan dan semangat bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Dia pasti mencukupkan. Yes, akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar
iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari sekali lagi, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, amin, menjadi siap dibangun di atas. Kami sungguh siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Menjadi kerinduan setiap kami umat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati betapa indahnya dekapan hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tarik kami lebih dalam, di dalam kasih dan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur bahwa kami ya Tuhan menikmati indahnya hadirat-Mu. Oh Yesus, oh Tuhan, kami rindu, kami haus akan Engkau, akan kasih-Mu, akan pribadi-Mu, akan hadirat-Mu. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yes Lord. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu.
saudara, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sama-sama katakan selamanya. Haleluya, Yesus. Menikmati indahnya hadiratmu, menikmati indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami sembah Engkau dengan segenap hati kami, ya Tuhan, ya Bapa. Oh, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Bawa kami lebih dalam menyembah-Mu, ya Tuhan, menyembah-Mu, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Sama-sama kita kembali mengangkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu
Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya, oh, selamanya. Haleluya. Sungguh Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu untuk selama-lamanya mengalami Engkau. Selama-lamanya Tuhan bergantung hanya kepadamu. Selama-lamanya Tuhan hidup kami hanya untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Aba ya Bapa. Urapi setiap kami malam hari ini untuk menerima berkat lewat sharing firman Tuhan. Ya Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami. Terima kasih Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, bahkan kita sudah berdoa. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang semakin hari semakin bertambah-tambah atas kami. Terima kasih juga buat keadaan yang semakin membaik. Terima kasih juga buat berkat-Mu di sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba dengan urapan yang baru Abah. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, situasi dan keadaan yang tidak baik itu biasanya membuat orang gelisah. Ada begitu banyak orang susah. Mereka patah semangat, mereka khawatir, mereka takut, bahkan ada yang marah-marah. Nah itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, keluar dari tempat perbudakan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Mereka tidak terbiasa mungkin melewati jalan padang gurun, gak biasa. Seperti yang kita alami selama 2 tahun ini, kita tuh harus hidup melewati padang gurun oleh karena virus corona ini. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita sendiri yang lewati padang gurun, itu yes oke lah. Tapi yang kita bawa itu keluarga kita. Anak kita mungkin, orang tua kita, suami kita, istri kita, di dalam keluarga kita bawa. Selama 2 tahun bayangkan kita melewati padang gurun itu. Mungkin ada banyak hal-hal yang kita alami di padang gurun itu. Mungkin sakit, mungkin kekurangan, apalagi mungkin kelelahan. Nah kita selalu bilang dan berharap kapan selesai. Tuhan pasti tolong. Ingat, Tuhan pasti tolong. Dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karena itu jangan fokus pada keadaan. Jangan fokus pada situasi keadaan yang ada. Lihat, Tuhan sudah berkarya di atas kayu salib. Ujian, proses, itu tetap sebagai orang percaya, hidup harus melewati itu. Nah, salah satu cara bagaimana Tuhan berbicara kepada kita adalah melalui keadaan hidup di sekitar kita. Situasi keadaan kita. Kadang dipakai Tuhan itu untuk mengajar kita. Situasi keadaan itu kadang-kadang untuk menguji kita. Supaya apa? Supaya kita menaruh percaya dan bergantung hanya kepadanya. Ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, kita harus percaya penuh kepadanya. Ingat, percaya penuh kepadanya. Kita gak boleh bilang, ya mudah-mudahan Tuhan tolong. Gak bisa. Ini penting saudara. Bagaimana cara kita merespon kita. Itu penting dalam menghadapi situasi yang sedang kita alami saat ini saudara.
Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mempunyai masa depan dan pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ketika situasi keadaan yang tidak baik, kita jangan panik yang pertama. Kalau cerita tentang panik, saya ada pengalaman saudara. Ini yang jarang dilakukan oleh orang, mungkin jarang dilakukan oleh hamba Tuhan gitu. Tapi kebiasaan saya saudara, ketika saya mengalami penat, pokoknya yang ribet, yang bagaimana, betul saya nggak panik. Betul. Tapi saya cari tempat di mana saya setir mobil, ada sawah-sawah, saya berhenti, saya jalan ke tengah sawah itu, saya jerit, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu kebiasaan saya. Tapi sekarang ada tol saudara. Saya sering lakukan itu kalau saya menghadapi masalah yang begitu ribet, begitu berat. Saya jalan, bawa kendaraan, saya berhenti di tol, saya jerit, nggak ada yang tahu. Itu lebih baik daripada kita punya masalah. Itu kita tulis di Facebook, kita tulis di status. Bapak Ibu Saudara, ingat bangsa Israel itu pernah panik. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan ayat 16, ini perikopnya luar biasa. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Wow, bagaimana? Gak takut bangsa Israel. Saya dengar perikopnya aja, wah ini begitu hebatnya terakhir kali, penghabisan kali. Kita baca di Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dan membawa kami keluar dari Mesir? Nah, Bapak Ibu Saudara, karena panik bangsa Israel itu berkata di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-12, jangan mengganggu kami, biarkan kami bekerja di Mesir. Kalau saudara buka itu di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-12, dikatakan, bukankah ini yang telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara, ini diprotes Musa oleh bangsa Israel saudara. Musa ini adalah pemimpin yang hebat. Musa ini adalah pemimpin yang luar biasa. Musa ini adalah hamba Tuhan yang lembut. Musa ini adalah hamba Tuhan yang gak panik. Musa berkata kepada bangsa Israel, yaitu di dalam Keluaran 14 ayat ke-13. Dengan tegas dia berkata, jangan takut, berdirilah tetap, artinya tetap berdiri. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang menghadapi situasi, masalah apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita hadapi, yang pertama jangan panik. Katakan jangan panik. Kita harus tenang. Tenang artinya jangan gerasa gerusu. Kita nggak boleh gerasa gerusu. Ketika kita gerasa gerusu, ketika kita panik, kita nggak bisa konsen. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa jika kita nggak tenang? Kita nggak mungkin bisa berdoa kalau kita nggak tenang, Bapak Ibu Saudara. Sebab untuk kuat di dalam menghadapi situasi, kita harus terhubung dengan Tuhan, yaitu lewat doa. Ketika kita berdoa, itu sedang terhubung dengan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan,
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika situasi keadaan yang tidak baik, yang sedang kita alami, kita jangan panik. Jangan gerasa gerusu. Jangan. Ketika kita gerasa gerusu, kita nggak bisa berdoa. Ini kata firman Tuhan. Kita harus bisa menguasai diri kita, jadilah tenang. Supaya kita dapat berdoa, dikatakan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pernah enggak sih Bapak Ibu Saudara mengalami masalah yang datang bertubi-tubi di dalam jangka waktu yang baru kemarin? Dalam jangka waktu yang singkat, satu belum beres, sudah datang dua. Masalah ekonomi belum beres, datang masalah anak sakit. Anak sakit belum beres, datang masalah yang lain. Jadi tertimbun, yang lama itu tertimbun. Dan kita merasakan nggak mampu keluar dari timbunan masalah itu. Kita merasa nggak mampu. Saya rasa hampir semua dari kita pernah mengalami hal seperti itu. Ini pernah saya alami Bapak Ibu Saudara. Selama 2 tahun semenjak corona. Dalam 2 tahun itu, saya mencari nafkah itu kurang dari 2 bulan. Itu pun gak ada yang mau masuk di klinik saya, gak ada. Karena usaha saya berhubungan dengan mulut, saudara. Sedangkan semua orang itu takut berhadapan, saling berhadapan. Apalagi pegang air liur, maaf saudara. Tugas saya megang itu, saudara. Saya pernah berada di titik terendah. Kenapa? Karena persediaan, saudara. Kalau ditanya, Bapak menyembah Tuhan enggak kurang-kurangnya saya menyembah Tuhan. Enggak kurang-kurangnya saya memuji Tuhan. Enggak kurang-kurangnya saya berdoa. Apa yang kurang bagi saya? Semua itu saya lakukan. Saya tidak pernah putus asa. Saya percaya badai pasti berlalu. Suatu hari saya baca firman Tuhan tentang kisah Daud di 1 Samuel 30 ini. Di mana Daud ketika itu menghadapi situasi yang sangat sulit, saudara. Daud merasa terjepit karena rakyatnya hendak melempari dia dengan batu, dikatakan. Nah, para wanita dan anak-anak ditawan oleh orang Amalek. Bahkan istrinya Daud ditawan. Apa yang Daud lakukan? Itu ada di 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Bagaimana dengan kita? Ketika situasi yang sulit, keadaan yang tidak baik, apa reaksi kita? Apa yang harus kita lakukan? Daud melakukan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Akhirnya semua orang yang ditawan, orang Amalek itu dilepaskan. Jika dulu dia sanggup melakukan, sekarang pun dia Tuhan sanggup melakukan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan itu tetap sama. Dahulu, sekarang, dan selamanya dikatakan. Nah, keadaan situasi seperti apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan menggerutu. Jangan menggerutu atau jangan lari. Kita boleh minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Apapun masalah yang menghantui kita hari-hari ini, sebanyak apapun, dikatakan jangan takut.
kuatkan dan tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu, saudara. Kita harus menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin, Bapak Ibu. Nah, situasi keadaan yang gak enak. Dengar baik. Pasti sewaktu-waktu itu terjadi pada saudara dan saya. Dan itu kita tidak bisa menghindar. Itu pasti terjadi, Bapak Ibu. Mungkin dalam hal pekerjaan. Kita lihat orang, wah enak kerjanya seperti itu. Terus kita membanding-bandingkan, wah enak ya jadi seperti dia. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu. Mengucap syukurlah Pak, Bu. Tekunin pekerjaan yang Tuhan sudah beri. Bapak Ibu, ada sebuah inspirasi yang ini mungkin bisa menginspirasi kita. Di satu siang dengan cuaca yang sangat panas, ada seorang tukang batu sedang bekerja memecah-mecahkan batu di gunung. Tak, tok, tak, tok. Nah, si tukang batu ini komplain sama Tuhan. Dia merasa matahari itu menyakiti kulit tubuhnya. Dia berkata kepada Tuhan, seandainya aku jadi matahari, alangkah bahagianya aku Tuhan. Aku nggak disakiti, justru aku memberi terang, panas bagi seluruh bumi. Dan hari itu Tuhan bilang, oke, saya rubah. Ingat ya Bapak Ibu, ini inspirasi. Tukang batu itu berubah jadi matahari. Dia sangat senang sekali. Dia memancarkan sinarnya kemana-mana. Ketika sedang memancarkan sinarnya, sedang asik-asiknya, tiba-tiba lewatlah awan yang sangat tebal, pekat, yang menghalangi sinar matahari itu. Dia berkata, kenapa ada awan yang menghalangi aku? Berarti awan lebih hebat daripada matahari, bisa menutupi sinarku. Terus dia bilang begini, seandainya aku jadi awan, aku adalah orang yang berbahagia. Dan Tuhan dengar itu, keinginannya. Diubah jadi awan. Awan merasa senang, bisa menutupi sinar matahari. Gak lama kemudian, angin kencang berhembus menggeser awan itu, saudara. Digeser awan itu. Dan awan itu menjadi pecah, mencar. Terus dia bilang, wah enak ya jadi angin. Tuhan, aku mau jadi angin lah. Kalau aku mau jadi angin, aku bisa menggeser semuanya. Aku bisa merobohkan segala sesuatu. Aku bisa melakukan sesuatu. Tuhan kabulkan, dia jadi angin. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu Saudara? Ada satu yang tidak bisa digeser, yang tidak dirubuhkan oleh angin. Satu ketika angin itu berhembus semua. Dan ketemu gunung yang besar. Dan gunung itu tidak goyah. Jadi si angin berkata, waduh enak ya kalau jadi gunung. Tuhan kabulkan jadi gunung. Dia sedang asiknya, wah ini gunung ini tidak ada yang bisa merobohkan, tidak ada yang bisa mengusik, tidak ada yang bisa menggeser. Nah ini tiba-tiba jadilah dia batu. Di dalam ketenangannya dia mendengar suara tak tok tak tok tak tok. Suara apa ini? Dia lihat di luar itu ada seorang tukang batu sedang memahat batu, memecahkan batu. Terus dia bilang, wah lama-lama gunung ini bisa habis, bisa hancur. Tuhan, aku mau kembali seperti jadi tukang batu tadi. Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan inspirasi ini memberkati kita. Mengucap syukurlah apa yang Tuhan sudah beri. Dari cerita ini saya mau bilang, bersyukur buat pekerjaan yang Tuhan beri. Jangan membanding-bandingkan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Banyak hal sih yang bisa menimbulkan kekhawatiran, yang bisa menimbulkan gelisah hati kita. Yaitu soal kebutuhan hidup.
mungkin makanan, mungkin tempat tinggal yang hari-hari ini kontrakannya sudah mau habis, kok masih uang belum kumpul. Kesehatan, mungkin kau saat ini yang sedang sakit, kok belum sembuh-sembuh. Untuk berobat gak ada biaya. Masalah apa? Pendidikan. Saya mau bilang begini, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah, Dia akan memelihara kita. Kenapa? Karena tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah. Jangan biarkan kita dikuasai oleh kekhawatiran kita. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Lakukan tugas kita masing-masing. Lakukan tugas kita. Bapak, Ibu, Saudara, situasi yang kita hadapi mungkin ini membuat kita panik, membuat kita gelisah, membuat kita khawatir. Firman Tuhan mengingatkan kita akan apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang tidak baik. Tadi yang pertama, kita jangan panik. Kita harus tenang dalam setiap apapun situasi yang kita hadapi, supaya kita bisa berdoa. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Itu firman Tuhan katakan. Panik itu tidak membawa kebaikan, sebab panik itu adalah respon orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Dan tanda orang yang kehilangan kepercayaannya. Yang kedua tadi, kita harus menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Untuk kuat di dalam menghadapi situasi, kita itu harus terhubung dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Ketika kita berdoa, itu kita sedang terhubung dengan Tuhan. Berarti kita sedang menguatkan iman kita. Ini yang Daud lakukan di dalam 1 Samuel 30 ayatnya ke-6. Yang ketiga, yang terakhir tadi, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Ketika keadaan situasi yang tidak baik itu yang kita alami, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 22 dikatakan begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini satu jaminan buat kita. Ingat Bapak Ibu, ini satu jaminan buat kita. Bahkan di dalam Mazmur pasal 30 ayat yang kelima bilang begini, ketika kita serahkan hidup kita dan percaya kepadanya, Tuhan akan bertindak. Sebagai penutup, saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, yaitu hadir dalam undangan Tuhan Yesus. Hadir dalam undangan Tuhan Yesus. Nah, seberat apapun, sebesar apapun kondisi masalah yang saudara hadapi, yang kita hadapi, dengar baik, Tuhan, Dia sanggup pulihkan keadaan kita. Bahkan Tuhan sanggup tolong kita. Amin Bapak Ibu. Permasalahannya, mau hadir enggak kita dalam undangannya Tuhan? Tuhan undang kita, kita mau hadir enggak? Kita capek, iya betul. Dalam menghadapi situasi yang gak enak, keadaan yang gak baik, itu memang memakan, membutuhkan energi yang kuat. Lesu, iya betul. Gak semangat, iya. Tertekan, iya. Nah, di dalam menghadapi hal yang di luar kemampuan kita, itu memang begitu. Itu di luar kemampuan kita gak mampu bagaimana caranya. Wow, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kita gak mampu.
Dia tahu ketika kita menghadapi masalah, situasi yang gak baik, itu menguras energi. Makanya Matius bilang, Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Dikatakan begini, Tuhan Yesus bilang, mari kepadaku, kesini. Semua, bukan satu orang. Buat siapa saja. Engkau yang letih, engkau yang capek, yang lesu, yang berbeban berat, mungkin tertekan. Yesus bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, saudara gak akan temukan ayat ini di tempat lain. Saudara. Ayat ini bukan dipungut di sembarang jalan, bukan. Karena ini ayat adalah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sangat peduli pada kami. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kekuatan. Kami percaya dalam firman-Mu ada kelegaan. Kami percaya di dalam firman-Mu ada jalan keluar. Kami percaya dalam firman-Mu ada mukjizat buat kami. Terima kasih Engkau telah menguatkan kami ketika kami menghadapi situasi yang tidak baik. Untuk supaya kami tidak panik. Dan meningkatkan iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Dan menyerahkan kekhawatiran kami hanya kepadamu. Berkati semua umat-Mu. Di mana saja umat-Mu berada mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau Tuhan memberkati mereka. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa memberi persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR code yang ada di layar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan Bapak Ibu Saudara ke gereja, memasukkannya ke dalam amplop, dan saat Bapak Ibu Saudara lewat di depan gereja GBI Malayati, Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, di mana saja engkau berada, kita akan akhiri ibadah kul pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih anugerah, sukacita, kekuatan dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis bersama Roh Kudus yang beri penghibur, penolong, mukjizat yang menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.